Dan Allah, yang kita lakukan saat ini adalah sebuah kebaikan, sebuah bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dengan acara ini Allah berikan kepada kita seluruh segala macam bentuk kebaikan. Kita doakan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di acara ini, jika ada yang sakit di antara kita, Allah berikan kesembuhan. Amin. Kita doakan semoga berkat acara ini, barokah dari acara ini, yang mungkin saat ini Allah berikan ujian dan cobaan, Allah berikan masalah. Kita doakan melalui keberkahan acara ini, Allah berikan jalan keluar kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita sama-sama mendoakan nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan hadirnya kita pada majelis ini, Allah berikan keberkahan kepada kita, Allah mudahkan rezeki kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah berikan kemudahan pada setiap urusan kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apapun kondisi kita saat ini, bagaimanapun keadaan kita, maka dengan hadirnya kita di masjid ini, patutlah kita untuk sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, tahu iblis bu? Bu tahu iblis? Adik-adik tahu iblis? Pernah jumpa iblis? Pernah jumpa iblis? Tidak. Pak, kenal sama iblis? Siapa itu iblis? Iblis adalah aduwwum mubin, kata Allah. Inna lakum aduwwum mubin. Iblis itu adalah musuh kita yang nyata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, iblis telah bersumpah. Apa kata iblis? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Iblis bersumpah di hadapan Allah, maka ya Allah, kami pasti akan mendatangi manusia, akan menggoda manusia, akan menjerumuskan manusia, min baini aydihim, dari hadapan manusia, wa min khalfihim, dari belakang manusia, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari kanan dari kiri. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syaitan iblis di hadapan Allah telah bersumpah untuk menjerumuskan kita dari segala arah. Maka tak perlu heran kita bu, kadang-kadang kita buat salah, terkadang-kadang kita buat dosa. Maka kenapa ini juga tidak terlepas dari peran iblis yang telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah, dalam penutup sumpah ini iblis berkata, wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, Engkau tidak mendapati banyak hambamu yang bersyukur. Engkau, kata iblis di hadapan Allah, ya Allah, Engkau tidak mendapati banyak hambamu yang pandai bersyukur. Artinya apa Bunda? Kalaulah kita tidak mampu menerapkan syukur di dalam kehidupan kita di dunia ini, maka ketika itu kita telah menjadi korbannya iblis. Tak pandai kita bersyukur, kurang bersyukur kita atas nikmat Allah, maka ketika itu iblis sebagai musuh kita yang nyata telah berhasil menjerumuskan kita semua. Bu, mau jadi korban iblis? Mau bu? Pak, mau jadi korban iblis kita Pak? Tidak. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jika memang kita tidak mau menjadi korbannya iblis, maka perlu kita berupaya, perlu kita bersama-sama berikhtiar, berupaya untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur kita bisa hadir di sini. Kenapa? Karena di dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Namun tak pula kita bahas ketujuhnya, Bu. Kalau kita bahas 7-nya, subuh kita selesai. Mau, Bu? Siap, Bu? Subuh kita selesai? Siap? Ibu siap, awak tak siap? Ya, Bu, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah nantinya di hari kiamat. Di antara 7 golongan itu adalah rojulani tahabba fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi, berkumpul karena Allah. Wa tafarraqa alaihi, berpisah karena Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perlu kita memastikan niat kita di sini untuk apa? Untuk apa kita di sini, Bu? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka ketika kita berkumpul di sini karena Allah, didasari dengan cinta kepada Allah, nantinya juga kita berpisah, pulang kita ke rumah masing-masing. Jangan pula kita pulang ke rumah orang, Bu. Ini awak setelah ini beda pula rumah yang awak kunjungi. Kasus namanya itu. Maka pulang kita nantinya ke rumah kita, berpisah kita karena Allah, insya Allah kita akan mendapatkan naungan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah kita yang berhadir di sini secara keseluruhan akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Karena itu yang kita selalu doakan. Ada doanya, Pak. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini, pertemuan kami ini, pertemuan yang Engkau berikan curahan rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami setelah acara ini perpisahan yang menyebabkan dosa-dosa kami diampunkan. Amin ya Rabbal Alamin. Ini keutamaan perkumpulan, Bu. Sudahlah kita meminta kepada Allah rahmat, kita juga meminta kepada Allah agar Allah ampunkan dosa-dosa kita disebabkan pertemuan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, adik-adik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berselawat kita serta bersalam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari Bapak Ibu kita berselawat. Sallallahu alaihi sallallahu. Nggak bisa kali nih HP-nya. Sallallahu. Pengen jadi lah dengan dia. Sallallahu alaihi wasallam. Awal-awalannya aja, Bu, ya. Sallallahu. Enak kali satu. Sallallahu. Habis itu ibu-ibu yang nyambung. Biasalah, Bu, istirahat sejenak, awak tarik nafas sedikit. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada malam hari ini kita memperingati Maulidur Rasul, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adik-adik yang dimuliakan Allah, maka melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad